Mentok tengah aja. Oke, sambil nunggu saya mau nanya-nanya dulu nih sebentar. Oh iya, ya, silakan. Itu kan kalian ambil referensinya dari yang Idle Space Clicker ya? Iya, benar. Oke. Diferensiasinya dari yang Idle Space Clicker apa ya? Apa diferensiasinya ya dari ide Space Clicker ya? Iya. Oke, yang pertama itu kita paling mau kita buat itu adalah perbedaan kamera view-nya. Jadi yang pertama itu kita mau buat view dari third person. Ya, jadi kelihatannya bukan dari atas tapi dari belakang. Oke. Karena kenapa? Karena kita lihat biasanya kalau untuk space shooter itu biasanya dari atas ya. Jadi kita mau kasih satu experience baru ke player bahwa ternyata kalau dari 3D itu ternyata experience-nya itu lebih terasa dari yang biasanya top view di atas gitu. Oke. Ya, yang kemudian yang kedua itu cara kliknya. Ya, jadi kalau dilihat dari idle space shooter itu kan kliknya itu ngeklik berarti kita ngenembak musuhnya ya langsung gitu ya. Berarti tapi kalau punya kita itu nanti kita pas kita idle kita nanti kan ada sebenarnya di dalam space kita itu kita buat dia bisa customize, kemudian dari secondary weapon ini nanti buat si user itu pas dia offline itu dia bisa attack sendiri gitu. Jadi kalau di space shooter itu kita harus open, kita harus ngeklik gitu. Nah, itu perbedaannya. Karena kita baca referensi dari berbagai game idle itu ya, biasanya kita dapat baca reviewnya, yaitu rata-rata user itu nge-comment tuh, oh ini game idle ya, tapi kok nggak pas offline itu dia nggak ada progress gitu. Jadi kita pengen buat bedanya ya pas kita offline itu kita tetap ada progress, tapi dengan syarat user itu harus nge-upgrade secondary weapon dari space yang spaceship yang ada gitu. Oke. Ya, gitu seperti itu. Gini, di luar itu kan sebenarnya kayak cuman satu secara visual ya. Ya, secara visual, oke. Nah, yang kedua itu ada progressing AFK-nya kan ya? Ada progressing AFK-nya, oh iya benar. Nah, oke. Nah, menurut saya sih gini, kalau buat clicker itu satu buat monetization agak sulit. Buat apa? Apa agak sulit? Sorry. Monetization-nya. Monetization-nya agak tricky sih. Jadi bukan jadi gini, kalau saran saya sih di on top of clicker sebenarnya kalian bisa bikin kayak campaign gitu loh. Model kayak kalau ntar kalian coba tes AFK Arena. AFK Arena. Jadi kalian coba jadi bikin kayak si battle-nya itu nanti ada yang idle, ada juga yang kayak yang aktif, yang kayak yang campaign. Oke. Nah, ada yang aktif juga ya. Okay. Nah, aktif. Jadi kalian nggak perlu kayak bisa kayak pakai multiple kapal gitu loh. Jadi nggak cuma satu aja. Oke. Multiple kapal ya. Kalau di AFK Arena itu multiple kapalnya itu mereka nge-merge atau gimana? Kalau AFK Arena sebenarnya bukan kapal sih, bukan space, tapi sebenarnya bisa kalian pakai ininya sistemnya. Dia sebenarnya kayak RPG battle biasa. Oh, RPG ya udah lihat. RPG battle biasa, terus dia ada maksimum bisa pakai 5 karakter. Maksimum 5 karakter, oke. 5 karakter, dia setiap kali kita campaign itu dia bisa auto. Jadi misalnya kayak langsung pukul-pukulan si karakternya ada sama musuhnya. Nah, itu kita progressing. Jadi setiap kali kita main lewat dapat reward. Terus si karakternya kita bisa upgrade, bisa ada equipment lah segala. Nah, dari sana jadi nanti kayak kapal-kapalnya kita bisa customize gitu loh. Jadi misalnya musuhnya di stage yang sekian, kita bisa pakai kapal yang tipenya apa. Jadi ada variasi kayak kombinasi si player untuk mengkombinasikan si kapal-kapalnya itu. Nah, soalnya kalau misalnya cuma idle doang tuh kalau misalnya playernya nggak banyak sekali tuh monetization-nya susah sekali loh. Oh, maksudnya dari karakter di dalamnya itulah, karakter in-game-nya itu harus banyak gitu. Kalau misalnya si playernya sendiri, maksudnya pemainnya kalau nggak best playernya nggak banyak sekali, itu kita untuk mendapatkan uang dari ads atau itu agak sulit. Karena gitu, oke. idle gamer itu rata-rata nggak mau
bayar untuk si in-app purchase-nya. Jadi mereka mostly kita cara kita monetize itu lewat advertising kan. Iya, advertising itu ya salah satu. Makanya kita harus bikin ada meta di atas si gameplaynya sendiri, di mana si player itu yang nanti mengkombinasikan sendiri gitu loh. Misalnya kita gini, pesawatnya ada yang kayak kayak fighter, jenis fighter atau yang support gitu. damage-nya yang lebih gede. Atau kayak tipe DPS lah istilahnya lah. Atau ada yang tipe support yang kasih buff atau yang kayak bisa repair si pesawat kita. Jadi nanti di campaign itu si pesawatnya bisa hancur gitu loh. Tapi nggak apa-apa. Jadi kita cuma kayak nggak lewat aja, tapi kita bisa ulang lagi gitu loh. Oh gitu, oke. Nah jadi si idolnya tetap ada, tapi yang si campaign-nya tetap ada. Jadi kayak kita misalnya, oh ini ada mission gitu loh. Kita bisa mission ini, selesai mission ini dapat reward gitu loh. Nah si mission-nya itu bisa progressing. Jadi lanjut terus gitu loh. Makin lama makin susah. Oke. Jadi si player juga ada tantangannya gitu loh. Oke. Nanti along the way kita bisa dapat reward, bisa dapat pesawatnya lah, atau bisa pakai sistem gacha. Coba kalian deh lihat di AFK Arena, saya rasa itu buat referensi cocok banget gitu loh. Walaupun itu bukannya pesawat, tapi kalian cobain main tes, lihat gimana sistemnya itu. Sistemnya ya kita tes. Nanti kalian dapat gambarannya deh untuk itu. Oke. Nah, sebenarnya itu mah cuman battle RPG biasa sih, cuman saya rasa ini cocok buat konsepnya kalian gitu loh. Karena kalau secara saya lihat secara gameplay ya, secara gameplay kalian punya tuh benar-benar idol, full idol pure gitu. Pure idol gitu loh. Dan pure idol game itu sekarang lama-lama udah agak popularitinya agak turun banget gitu loh. Oke. Buat tema oke gitu. Saya nggak ada masalah. Cuman itu sih si mekaniknya itu mau ditambahin gitu ya. Mendingan ditambahin aja. Bisa. Nah, terus satu lagi tadi kalian mention 3D ya, dari belakang ya? Iya, kita 3D dari belakang. Itu ada permasalahannya sedikit sih untuk game Smoop gitu kan. Yang sudah up itu. Kalau misalnya kalian dari belakang, artinya kan si musuhnya yang kelihatan, yang spawn dari depan tuh selalu kelihatan kan? Iya, selalu kelihatan. Tapi agak jauh gitu kelihatan. Nanti kayak kalian harus spawn agak jauh dan kecil. Takutnya kalau misalnya terlalu dekat baru keluar juga agak aneh kan, terlalu dekat spawn. Kalau terlalu jauh, karena objeknya kan juga harus kalian spawn lebih banyak kan, artinya objek yang di layar tuh di render jauh lebih banyak gitu loh. Saran saya sih kalau mau dibikin dari belakang, tapi agak dimiringin. Agak dimiringin ya? Jadi misalnya tetap mereka spawn jadi kelihatan dari ujung layar gitu loh. Oh iya, oke. Ngerti. Berarti dia maksudnya agak miring itu agak miring ke atas sedikit gitu kan? Agak miring ke atas atau miring ke samping dikit lah pokoknya. Jadi jangan full di tengah di layar. Nggak benar-benar dari belakang kelihatan ke depan gitu loh. Iya. Di agak miring dikit, jadi tetap kayak keluarnya tuh lah di ujung layar gitu loh. Jadi kita spawnnya tuh nggak perlu tiba-tiba muncul gitu atau dari kecil banget. Nanti kan kita spawn objeknya terlalu banyak kan kalau misalnya dari kecil itu kan. Ya nanti mengaruh ke performance si game sendiri. Experience-nya jadi maksudnya ke banyak objek yang tertutupi lah sama kapalnya gitu ya. Kalau top down itu kan dia benar-benar keluar dari ujung layar kan keluar gitu kan. Mungkin kalian bisa pakai itu juga, tapi tetap 3D dan dimiringin sedikit gitu loh. Mungkin jadi kayak muncul musuhnya dari kanan atas gitu loh. Seperti itu. Jadi agak miring dikit lah. Saya dulu pernah ada coba main game apa, tapi saya lupa. Nanti coba saya cari-cari kalau nanti saya drop aja ke yang bootcamp deh. Oke. Untuk referensinya. Itu sih Pak. Saya juga lumayan suka main game Smoop gitu dulu ya. Cuman ya saya pernah lihat ada yang 3D ya permasalahan kayak gitu loh. Dia muncul kecil-kecil banget kan, ya begitu udah mulai banyak jadi nge-lag.
nge-lag ya. Nah, Estimasinya berarti ya. nah, jadi kalau misalnya dia bisa di-set kayak kualitinya, kalau bisa diturunin dia kayak munculnya begitu udah mulai dekat baru muncul, jadi kayak aneh banget malah gitu loh. Oh iya ya, kalau dia optimasinya kayak gitu jadinya aneh ya jadinya ya. Iya, iya, iya. Hmm. Itu aja sih, kalian nanti tes aja kalau mau dibikin. Ya. Ya, nggak masalah. Berarti nanti dalam dekat-dekat ini kami coba kami udah catat nih beberapa poin masukan dari Mas Windra ya. Iya, udah kami catat. Nanti kami coba buat dokumennya ya, buat kami coba breakdown lebih jelas lagi buat nanti buat di review lah kalau ada waktu bisa dilihat nanti. Oke. Ya, Iya, tahu nanti. titipan saya sih gitu. Jadi jangan clicker, jangan idle clicker aja. Pure semuanya gitu ya. Berarti ditambah satu meta lagi di atasnya. Satu meta, oke. Jadi kalian juga nggak bikin satu nggak gitu-gitu aja gitu loh. Artinya gameplaynya kalau cuma ada clicker ya udah gitu terus kan. Iya. Repetitionnya itu gak gitu aja berarti ya. Memang sebentar bosan gitu loh. Jadi retention orang buat kembali lagi main tuh kayaknya rendah gitu loh. Ya. Nah, terus padahal minimal 40% ya itu kalau itu ya. Oke. Iya, kita kan mau kalau game mobile yang free to play kan kita benar-benar mau drive retention sebesar-besarnya kan. Nah, biar gimana sih player tertantang untuk main lagi gitu loh. Nah, kalau saya melihat si idle clicker ini declining itu cepat sekali gitu loh. Misalnya jadi artinya kalau misalnya dari pihak Telkom atau pihak Melonnya nanti udah ngeluarin budget untuk si kalian marketing, artinya ada cost yang dikeluarkan untuk mendrive pemain kan ke game kalian kan. Nanti kayak masuk keluarnya cepet banget gitu loh. Retentionnya itu kurang tinggi gitu loh. Iya, kayak bisa aja hari ini install langsung sore-nya uninstall gitu ya. Dia nggak balik lagi gitu ya. Udah nggak main lagi lah gitu lah. Nah itu kan ya itu permasalahan di game clicker seperti itu. Nah makanya saran saya kalian cobainlah game-game yang sekarang itu maksudnya nggak harus temanya yang kayak gitu ya, maksudnya kalian nggak jangan terikat si temanya harus yang cari referensi yang space gitu loh. Iya. Bisa coba di tempat lain misalnya, dan misalnya yang kayak di AFK Arena tuh dia pakai 5 hero. Kalian kan nggak harus 5, bisa 3, bisa 4 gitu. Tapi ada layer gameplay yang di atas tanpa kalian harus bikin gitu loh. Oke. Nah, jadi kan kalau misalnya nanti kan itu kan butuh kombinasi apa nih. Nah, nanti biar si player yang mikirin kan. Yang mikirin, oke. Jadi kayak misalnya sistemnya kan kayak rock paper scissors kan. Ada misalnya si yang bomber atau apa, dia lebih kuat dari yang ini. Yang fighter lebih kuat dari yang support misalnya. Nah, jadi nanti biar si player yang kombinasi sendiri. Nah, itu kan kayak ada excitement sama ada meta gameplaynya di atas dari gameplaynya. Iya. Seperti itu. Nah, dan monetize-nya juga jadi lebih gampang si karakter atau si pesawat-pesawatnya itu kalian bisa dapetin, bisa unlock atau bisa beli dari atau gacha gitu. Bisa gacha. Nah, kan kalau misalnya kalian cuma ada clicker, ya itu semua opsi itu nggak ada gitu. Kalian nggak akan bisa bikin seperti itu gitu loh. Karena ya ada clicker monetization plan-nya emang jelek sekali saya bilang gitu loh. Di luar dari advertising ya. Nge-monetize player idol itu sulit banget gitu loh. Oke. Jadi makanya karena kemarin awal kami kiranya buat skopnya sekecil mungkin kan biar bisa selesai. Tapi kalau kami memang ada rencana mau di skopnya emang jangan terlalu besar, tapi kan kalian bisa akalin sesuatu yang emang kalian nggak perlu bikin konten terlalu. Iya, itu yang nggak kami pikirin sih kemarin. Seperti itu. Coba kalian tes aja game-game yang battle yang lumayan sekarang lagi naik di top chartnya Google Play misalnya. Nah, kalian kan kita coba aja itu, perbanyak aja referensinya. Jadi jangan membatasi misalnya game kita misalnya mau bikin tema space, jangan ambil cari referensinya space aja gitu. Coba digali aja. Nah, saya rasa itu si AFK Arena salah satu yang
cukup oke buat kalian pelajari gitu loh. Oke. Nah, ini juga ada beberapa mode dan apa lumayan oke lah saya bilang lah. Ya, Yang bisa coba kita pelajari dan coba diterapin ya. Jadi kalau cuman clicker aja, ya itu sih. Mungkin emang kalian cepat bikinnya segala dan cuman nanti ke depannya maksudnya kalau cuman bikin clicker doang, bedanya di mana gitu ya sama yang lain, bedanya di mana gitu ya. Ikut inkubasi di sini, dapat mentoring segala, cuma bikin game clicker buat apa gitu loh. Sayang gitu ya. Oke. Gitu aja sih gitu. Oke, sip. Ada yang mau ditanyain lagi atau gimana? Atau misalnya ada yang mau komentarnya. Yang pertama ini mentoringnya itu mentoring seperti ini dia itu bersifatnya itu rutin atau gimana ya? Rutin. Rutin, dia per 1 minggu 1 kali ya? Nanti bakal diinform lagi. Oke. Berarti nggak apa, berarti nanti ini ada beberapa poin udah kami catat, nanti kami coba perbaiki ya, kami coba susun dulu dokumen dalam bentuk dokumen dulu ya, belum kami terapin langsung ke game-nya. Boleh. Jadi nanti kalau misalnya kalian udah ada update apa, bisa langsung. Iya, bisa saya next. Sebelum sesi mentoringnya juga kalian udah bisa. Sebelum sesi mentoring bisa kami kirim dulu ya, bisa ya. Oke. Lihat dulu, nanti pas gitu sesi mentoring kan udah enak lebih ngobrolnya udah. Oke, bisa. Tapi kami coba siapin dulu beberapa poin lagi karena memang kemarin kami gak sabarnya sih masih pure idle ya, karena kami pikir mungkin ada fitur yang bisa tambahin, tapi ya ternyata udah saran dari mentor ya, kami coba research yang ini, kami coba cari data lebih banyak, nanti kami coba susun kembali, breakdown kembali, nanti kami kirim loh dalam bentuk dokumen dulu. Sip. Ya, seperti itu ya. Oke. Ya, sementara oke. Nah, gitu dulu aja ya. Ya. Oke, sip. Ditunggu ya ini ya update-nya ya. Ya, bye-bye. Oke. Bye. Thank you. Bye-bye. Thank you.